Maria
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolong saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghambat kita bagi hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau tetap setia mengasihi kami, hendak umat-Mu berkali-kali ditimpal dari pemerintahan. Semoga kami boleh berlaku menunggu dan berkawan hati, melayani setia mengikuti jalan yang ditunjukkan ukuran-Mu. Sebab Dialah yang
Syukur kepada jagalah sebab padamu aku berlindung.
yang ada di mana. Dengan demikian, orang sekarang akan lari pada sebuah situasi di mana hukum yang segala dengan menunjukkan tujuan dan fokus untuk peradaban bersama. Orang Israel ini dalam keadaan antara sehingga mereka menghafal dengan sangat baik termasuk ibuannya. Tapi Yesus hadir dengan banyak praktek yang menyenangkan yang dalam tidak sekedar hukum demi hukum, tetapi hukum untuk kebaikan manusia atau keselamatan mereka yang melaksanakannya. Muncullah banyak protes di mana-mana, misalnya tentang sabat. Bagi orang Yahudi, sabat adalah hari libur total, maka tidak ada pekerjaan apapun dilaksanakan pada saat itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang atau bersama murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, ia dianggap sebagai melanggar hukum. Maka dalam khotbah di bukit yang kita dengarkan hari ini, Yesus menegaskan tentang tujuan kehadiran. Pertama, ia memastikan bahwa semua prinsip hukum Taurat dan juga ajaran-ajaran para nabi tidak ditiadakan. Yang baru adalah ia memberi makna bahwa tujuan dari hukum maupun ajaran-ajaran para nabi sesuai perintah Tuhan dimaksudkan untuk membentuk hati manusia menjadi manusia yang baru, yang peka, yang terlibat, yang ikut ambil bagian, yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Inilah pentingnya hati kita. Sebab kita dibentuk oleh hati Tuhan yang mengasihi kita, maka segala perintahnya bertujuan untuk menghantar kita menuju keselamatan. Maka hukum jika ditiadakan dari hati manusia yang melaksanakannya, orang akan cenderung bersifat legalis, taat dan tunduk pada hukum secara buta tanpa mengerti maknanya. Kita diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kita diselamatkan oleh belas kasihan Tuhan yang menghendaki setiap orang diselamatkan. Maka setiap perintah yang lahir dari mulut Tuhan atau yang datang dari kehendak Tuhan dapat menjadi sarana untuk menyelamatkan kita ketika kita menerima dengan sadar, dengan hati yang terbuka, dan berjuang untuk melaksanakannya dengan penuh kesadaran bahwa kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Maka Yesus menegaskan ini, selama langit dan bumi masih ada, tak ada satu titik pun dari hukum Taurat atau kitab para nabi yang ditiadakan. Dan siapa yang mendengarkan dan melaksanakannya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, yakni keselamatan umat manusia, mereka akan menduduki tempat tertinggi. Sebaliknya, yang mencoba meniadakan apapun maksudnya akan menduduki tempat terendah. Tempat tertinggi adalah masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu terbuka ketika hati manusia tergerak. Maka dalam novena Hati Kudus ini, kita diajak kembali untuk masuk di dalam ruang hati Allah sendiri dan memohon semoga hati kita terbuka, tergerak seperti hati Allah yang senantiasa berbelas kasih kepada kita. Sebab Allah menghendaki bukan hanya manusia, tetapi dunia dan ciptaannya diselamatkan. Maka kita yang mengasihi sesama juga menghargai alam ciptaan Tuhan, dipanggil untuk ikut terlibat
menjaga memelihara sesama kita, menjaga memelihara alam ciptaan Tuhan. Tuhan senantiasa berkarya dan bekerja dalam hidup kita, tetapi kita memiliki pilihan bebas apakah itu terlibat atau menolak tawaran cinta Tuhan. Pada titik ini keselamatan terjadi ketika kita membiarkan diri kita dibimbing oleh kasih Allah sendiri. Kita mohon semoga Tuhan menjadikan hati kita seperti hatinya yang Maha Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Persembahkan kepada rezeki hari ke-8 tema Kudus ini. Mohon rahmat, kekuatan, kesembuhan bagi sanak saudara, keluarga, umat kita yang sedang sakit. Juga kekuatan untuk para orang tua yang karena alasan kesehatan tidak lagi datang ke gereja. Semoga Tuhan menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, meneguhkan iman mereka. Terdapat kehadiran Tuhan di tengah-tengah dan permohonan juga maksud-maksud baik kita selama hari ke-8 ini kita persembahkan bersama dengan persembahan roti dan anggur kita lanjutkan mengikuti ekaristi persiapan persembahan. Amin.
Ketika dia diserahkan kemenangan sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami rayakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Dengan ketuhanan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami, seluruh serta semua rohaniwan. Dengan kejujuran saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, sedangkan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang mau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami boleh Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan kami, Dia kami Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menuntut ajaran ilahi, maka berlarilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang untuk perjamuan anak domba.
Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, aku memanggil Engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam namamu, dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, untuk pengakuan permohonan ini. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi lautan keadilan bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan mujizat. Pada siapa aku akan menutup pintu, kalau bukan kepada hatimu. Terberkatilah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hatimu. Pandanglah dan buatlah apa yang hatimu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya padamu. Aku mempersembahkan diriku, di dalam Engkau aku merasa aman. Amin. Seruan kepada hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus, hati yang penuh cinta kasih, setiap anak dapat mengaku dengan sungguh, karena
lebar-lebar dengan penuh kerinduan padamu. Masukilah hatiku ini, walaupun miskin isinya dan engkau berharapannya. Bahkan hatiku yang rusak dan penuh luka ini, aku percaya akan penyelenggaraan yang senantiasa karena engkau Tuhan sesungguhnya. Engkau memang tidak menunjukkan kasih-Mu, tetapi apa yang selama ini kurindukan adalah aku mengasihi-Mu. Allahku, persembahkan seluruhnya diriku kepadamu. Inilah permohonanku. Maka ampunilah kami dan seluruh dunia ini yang senantiasa menudai Kudus-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, aku berharap padamu. 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 Ya Yesus yang mulia, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan aku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Jangan lupa, Ya Maria, Yesus yang Maha Kudus, tak
terkatakan besarnya anugerah yang Kau limpahkan kepada manusia, namun banyak orang meremehkan rahmat-Mu itu serta tak menghargai kurnia kebaikan-Mu. Para pendosa menghina Engkau, manusia yang tak bersemangat mengesampingkan Engkau, dan mereka yang salah itu sering mengabaikan Engkau dengan hati yang dingin dan berluka. Bahkan mereka yang Kau cintai secara khusus menyakitkan hati-Mu dan tidak menghargai cinta-Mu. Sebab itu sambil menghadap hadirat dengan pernyataan hormat yang istimewa, kami hendak menggresik atas penghinaan-penghinaan keji yang dibuat orang di mana-mana terhadap cinta-Mu. Kami hendak memperbaiki semuanya itu serta menghibur Engkau dengan cinta yang berkobar-kobar sebagai silih atas kelalaian dan penghinaan keji manusia terhadap-Mu. Berkenanlah Engkau menerima dengan rela silih yang kami persatukan Tuhan dengan pahala Bunda Perawan Maria, para kudus dan segenap orang Kristen yang suci. Ya hati Maha Kudus Yesus, ampunilah para pendosa seperti anak hilang itu, dan sudilah Engkau selalu mencurahkan kemurahan-Mu bagi mereka dan bagi kami. Dengan rendah hati kami mohon semuanya ini kepada-Mu dalam kesatuan dengan hati Maria yang tak bernoda, Bunda kami yang tercinta. Amin. Litani hati kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam peribaan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia dan tak bernoda, hati Yesus baik kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih Allah yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepada-Mu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan,
Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Esa, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepada-Mu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasihan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar dirimu pada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usirlah nafsu jahat dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat pengalaman, agar supaya aku bangun dari kegelapan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang Kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada Bapa-Mu. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat dan ajaran Nabi, melainkan untuk menyempurnakannya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, di dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini, menjadi nyatalah bahwa Engkau beserta kami dan mengundang kami bersatu denganmu. Tuntunlah kami selalu di dalam jalan kebenaran, hingga kelak pantas memasuki kerajaan dengan perantaraan Kristus kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih banyak untuk kebersamaan dalam perayaan Kristus pada hari ke-8 Novena Hati Kudus Yesus. Kita mohon sekali lagi semoga Tuhan menjadikan hati kita seperti hati-Nya. Kita mohon berdoa. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga saudara-saudara sekalian, tugas pekerjaan, keluarga, dan juga cita-cita dan rencana masa depan saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah misa dan novena kita sudah selesai. syukur kepada Allah. Ya